Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? Shalom adik-adik Rocky, berjumpa lagi dengan ibadah Rocky. Sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada kami. Sekarang kami mau beribadah, berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubah
Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Loisa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu agar kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika kita pernah mendengar frase Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi dalam bahasa Ibrani itulah ruach. Oke. Sekarang tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruach. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Bezalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa Roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Pentakosta, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. 10 hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah.
Tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Ayat hafalan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Tahukah kamu bahwa setiap manusia pasti pernah merasakan takut dan sedih? Misalnya, takut gagal pelajaran di sekolah, ditinggalkan orang tua, sakit, menderita, dan sengsara, ataupun juga sedih karena kehilangan orang tua, teman, saudara, atau karena mengalami penderitaan. Nah, jika kamu sedang sedih, sendirian, dan ketakutan, maka kamu tidak perlu takut lagi. Mengapa? Ya, karena kita tahu bahwa Roh Kudus diberikan Allah untuk menyertai kita anak-anaknya, menemani dan menjaga kita. Lalu, apakah yang harus kita lakukan? Ya, jawabannya hanya satu. Kita harus mau menerima pertolongan Roh Kudus. Dan juga berdoa, karena ketika kamu berdoa, maka Roh Kudus akan memberikan penghiburannya kepada kita semua. Roh Kudus diberikan Tuhan untuk menyertai dan menolong umat manusia. Jadi, Roh Kudus diberikan agar dapat menolong manusia yang berada dalam keadaan takut, bimbang, ataupun sedih. Nah, kita tadi sudah belajar banyak tentang apa itu Roh Kudus dan bagaimana cara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yuk sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan Roh Kudus yang telah Engkau kirimkan bagi setiap kami anak-anak-Mu.
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tiada henti-henti menjaga kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau kirimkan kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu taat akan firman-Mu, sehingga api Roh Kudus tetap menyala dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami. Berkati kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. It's time to say goodbye. Say goodbye. Say goodbye. Now it's time to say goodbye. Goodbye, everyone. Now it's time to say goodbye. Say goodbye.